Guys, kembali lagi dengan saya KCK Custom, bengkel las aluminium. Kali ini saya akan membahas tentang tutorial las aluminium yang dalam video sebelumnya kurang jelas, jadi lebih detail. Oke, yang pertama yang jelas yang harus kita siapkan adalah, kalau di sini saya pakai LPG, itu LPG regulator, dipasang regulator, pakai yang regulator yang ada ukuran tekanannya biar lebih enaknya tuh. Kemudian yang harus dipersiapkan lagi ada ini, tabung oksigen, dan ini wajib ada. Kalau saya punya pikiran itu, umpama tabung LPG gini diganti pakai kompresor bisa nggak, ada yang tanya gitu. Bisa, asal tabung kompresor tersebut memenuhi syarat untuk tekanan yang dihasilkan. Jadi tekanannya kalau tabung yang gini itu banter, cepet banget. Terus yang ketiga, yang selanjutnya ini pakai alat tekanan gas oksigennya. Gas oksigen dipasang, kemudian disetel dengan ukuran ini di jarum 50. Ini harganya sekitar 75.000. Kalau selangnya ya tergantung panjangnya. Tabung. Jadi yang pertama tadi LPG-nya saya lewat sini, terus sini, jadi dipisah. Nah, ini kabel tabung LPG. Terus yang warna biru tabung oksigen. Terus yang ketiga dipasang lagi pakai blendernya. Banyak yang tanya blendernya pakai yang mana, pakai yang gimana. Sebenarnya blender ini hanya ibarat kata itu cuman fungsinya untuk mempermudah sih. Jadi pakai blender apa saja sebenarnya bisa, pakai ukuran yang gimana saja bisa, nggak ada detail-detailnya untuk yang gimana-gimana. Tapi yang jelas bisa kalau untuk las aluminium. Cuman yang jadi masalah biasanya adalah ketika kita ngelas aluminium, kita butuh yang dilas itu seperti apa. Jadi kalau yang dilas itu model gini kan tebel, jadi tentunya kita harus pakai yang blender gini, yang gede, yang pakai blendernya itu apinya gede. Saya coba hidupkan. Akan coba hidupkan gimana apinya. Setelannya mudah, ini api sedikit, gas sedikit, kemudian kita korekkan. Nah, fungsi blender sebenarnya kalau ini adalah jadi yang dilas mau seperti apa. Kalau gini, yang dilas barangnya tipis, enggak tipis ini, kecil, jadi otomatis akan mudah lelah. Jadi dengan blender yang seperti ini akan cepat lelah dan akan merusak ininya. Jadi enggak recommended untuk ngelas yang barang kecil-kecil. Nah, kemudian jadi kalau untuk sesuatu ngelas barang yang kecil-kecil direkomendasikan pakai blender juga yang kecil-kecil gini. Ini apinya kan beda.
bandingkan api yang dihasilkan oleh blender ini pakai gede. Kalau ini ini bisa sangat kecil sekali. Jadi kalau mau ngelas untuk yang begini itu enggak samar, panasnya sampai kemana-mana, jadi terpusat. Kan enak, jadi ngelasnya enggak sampai ngerusak bagian yang lainnya yang seharusnya enggak kena las. Udah lengkap itu. Terus yang kemudian yang harus diperhatikan ketika ngelas aluminium adalah harus punya cutek. Ini cutek apa ya fungsinya? Ya untuk membersihkan kotoran-kotoran sing enek neng barang yang dilas. Jadi kotorannya, ini kan ada kotoran itu contohnya adalah sesuatu yang berwarna gini. Kalau aluminium itu nggak mungkin ketika aluminium bersih dilelehkan nggak mungkin akan berwarna merah. Ini contohnya nggak ada merah-merahnya sama sekali. Ini kalau aluminium bersih. Kalau aluminium kotor gini, ini kalau dilas gini akan ada kotoran-kotoran yang menempel. Nah ini harus dibersihkan dahulu, kemudian baru disambungkan. Nah ini kemudian pakai bahan tambah sticknya kita tempelkan. Dikit, tunggu kering, karena sifatnya aluminium itu seperti air, jadi kalau kita tambah terus akan melebar. Jadi gini, tunggu kering, tambah lagi, tunggu kering lagi, tambah lagi. Kemudian fungsi tongkat yang kedua untuk menata. Jadi kan ini bagiannya kan nggak tertata rapi. Nah, ini dirapikan. Rapikan. Ngelasnya kalau mau lebih baik sebenarnya kalau ngelas yang gini proses menyambung jadi harus berputar, jadi harus semua sisi kena. Kalau ngelas dari yang atas ini saja tanpa ngelas yang bawah tadi itu akan yang nempel itu nggak bisa sampai ke dalam, jadi hanya permukaannya, jadi masih gampang ceplek, gampang patah lagi. Harus nah ini
stick yang dipakai ngelas bahan tambah itu kalau ngelas gini, kalau tongkatnya segede gini ini kebesaran, jadi harus kita kecilin dulu biar untuk mempermudah proses penyambungan. Kita kecilin, kemudian kita ulang kembali. Kalau pakai yang kecil gini kan enak, ntar cepat. Terus untuk bahan tambahnya pakai stick ini. Stick ini bisa didapat di toko online atau kita bikin sendiri. Cara bikinnya kalau aku biasanya pakai ini, pakai kampas mesin atau apapun sih yang sebenarnya, apapun yang aluminium, nggak harus kampas. Bekas bak-bak gini juga bisa. Kalau ini sudah rusak semuanya, kita lebur, terus nanti hasilnya setelah kita lebur akan gini. Jadi kita gumpalkan gini, kemudian dibentuk panjang-panjang gini. Saya cekan. Oke, cara membuat bahan tambahnya, jadi kita lebur kampas, terus kemudian hasilnya gumpalkan seperti ini, kemudian pakai tang atau apa saja untuk memegangi. Tergantung keinginan, mau bikin yang kecil-kecil atau pakai yang stick yang besar, tergantung yang jelas. Tutorial mudahnya membuat stick las aluminiumnya. Hasilnya ini dari kampas, ini bikin banyak. Itu tadi kan pengelasan pakai apa jenis sesuatu yang tipis-tipis. Kalau pakai yang blender gede itu direkomendasikan untuk ngelas yang misal gini blok, nambah blok segini tebalnya. Itu kalau pakai blender yang kecil nggak akan mampu, maksudnya ngoyo atau terlalu berat. Api yang kecil disuruh ngelas barang yang gede-gede. Jadi biasanya kalau beli itu ada ukuran 1, 2, 3. Nah, itu yang satu, ukuran 1 untuk las yang tipis-tipis. Kalau yang 2 semakin tebal, 3 semakin tebal lagi. Hasilnya las-lasan.